Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi manajemen modal kerja yang merupakan salah satu tugas dari mata kuliah Manajemen Keuangan dari Bapak Panji Parman SEMAK selaku dosen mata kuliah Manajemen Keuangan. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 10 yang terdiri dari saya, Ira Aprilia, Nur Laila, dan Sri Indri Marlina. Langsung saja ke materi yang pertama yang akan dipaparkan oleh Sri Indri Marlina. Pengertian manajemen modal kerja. Setiap perusahaan untuk menjalankan kegiatan operasinya memerlukan modal kerja. Modal kerja ini digunakan untuk membiayai perusahaan, misalnya pembelian bahan baku, pembayaran upah tenaga kerja, pajak, dan lain-lain. Untuk mendapatkan gambaran mengenai pengertian dari modal kerja, di sini peneliti mengemukakan beberapa pendapat. Yang ke-1, James C. Van Harn tahun 1972-214 menyatakan bahwa modal kerja bersih adalah aktiva lancar yang dikurangi kewajiban lancar dan modal kerja kotor adalah investasi perusahaan dalam aktiva lancar seperti kas, piutang, dan persediaan. Yang kedua, J. Fred Weston Again F. Brigham tahun 1991-157 menyatakan bahwa modal kerja adalah jangka pendek yaitu kas, surat berharga, jangka pendek, piutang, dan persediaan. Yang ketiga, Bambang Rianto tahun 1995-7 mengemukakan 3 konsep pengertian modal kerja yaitu A. Konsep kuantitatif, konsep yang menitik beratkan pada kuantitas dana yang tertanam dalam unsur-unsur aktiva lancar. Aktiva ini merupakan aktiva sekali berputar kembali dalam bentuk semula atau dana yang tertanam dalam aktiva akan bebas lagi dalam jangka pendek. Modal yang sering disebut modal kerja bruto atau working capital. B. Konsep kualitatif. Menurut konsep ini, modal kerja merupakan selisih antara aktiva lancar dengan utang lancar. Berdasarkan konsep ini, modal kerja merupakan sebagian dari aktiva lancar yang benar-benar dapat digunakan untuk membiayai operasi perusahaan tanpa menunggu likuiditasnya. Konsep ini bisa disebut dengan modal kerja neto atau net working capital. C. Konsep fungsional. Modal kerja menurut konsep ini menitik beratkan pada fungsi daripada dana dalam menghasilkan dana atau income dari usaha pokok perusahaan. Jadi, modal kerja menurut konsep ini adalah dana digunakan untuk menghasilkan pendapatan pada saat ini sesuai dengan maksud utama didirikannya perusahaan. Di antaranya kas, piutang, dan lain-lain. Sedangkan efek atau surat berharga dan margin laba dari piutang merupakan modal kerja potensial yang akan menjadi modal kerja bila piutang sudah dibayar dan efek sudah dijual. Berikut ini merupakan contoh dari penggunaan ketiga konsep tersebut. Contoh soal 1. PT Amanah Jaya Neraca pada tanggal 31 Desember 2008. Aset lancar berupa kas 28.400.000, surat berharga 1.500.000, piutang dagang 77 juta, persediaan 120 juta. Jumlah aset lancar 226.900.000. Aset tetap berupa tanah senilai 175 juta, gedung 440 juta, mesin 280 juta. Jumlah aset tetap 895 juta. Total aktiva 1.121.900 miliar. Kewajiban lancar, hutang dagang 38.500.000, hutang wesel 555 juta. Hutang pajak 32 juta, jumlah kewajiban lancar 125.500.000. Ekuitas modal saham senilai 486 juta, laba ditahan 235 juta, jumlah ekuitas 721 juta. Total pasipa 846.500.000. Keterangan penyusutan setiap tahunnya: gedung 88 juta rupiah,
mesin 56 juta rupiah. Penjualan kredit dengan profit margin sebesar 20%. Dari kata di atas, maka jumlah modal kerja perusahaan menurut konsep kuantitatif, kualitatif, dan fungsional adalah sebagai berikut. 1. Jumlah modal kerja menurut konsep kuantitatif adalah keseluruhan dari jumlah aset lancar, sehingga modal kerjanya adalah sebesar Rp226.900. 2. Jumlah modal kerja menurut konsep kualitatif adalah selisih antara aset lancar dengan kewajiban lancar, sehingga modal kerjanya adalah Rp226.900 dikurang Rp125.500 sama dengan Rp101.400. Yang ketiga, jumlah modal kerja menurut konsep fungsional adalah modal kerja berupa kas senilai Rp28.400.000, piutang 80% senilai Rp61.600.000, persediaan gedung senilai Rp120 juta, dan penyusutan mesin sebesar Rp88 juta. Dijumlahkan menjadi Rp298 juta. Arti penting dan tujuan manajemen modal kerja. Pentingnya manajemen modal kerja perusahaan, terutama bagi kesejahteraan keuangan dan kinerja perusahaan adalah yang ke-1, bahwa kegiatan seorang manajemen keuangan lebih banyak dihabiskan dalam kegiatan operasional perusahaan dari waktu ke waktu, atau dengan kata lain, sebagian besar waktu dialokasikan untuk mengurus modal kerja. Yang kedua, investasi dalam aktiva lancar cepat sekali berubah dan seringkali mengalami perubahan serta cenderung labil. Yang ketiga, dalam praktiknya seringkali bahwa lebih dari separuh dari total aktiva merupakan bagian dari jumlah aktiva lancar yang merupakan modal kerja perusahaan. Yang keempat, khusus bagi perusahaan kecil, manajemen modal kerja sangat penting karena investasi dalam aktiva tetap dapat ditekan dengan menyewa, tetapi investasi lancar dalam piutang dan sediaan tidak dapat dihindarkan, harus segera terpenuhi. Yang kelima, khusus bagi perusahaan yang relatif kecil, fungsi manajemen modal kerja sangat penting. Dan yang keenam, terdapat hubungan yang sangat erat antara pertumbuhan penjualan dengan kebutuhan modal kerja. Tujuan manajemen modal kerja bagi perusahaan. Yang ke-1, modal kerja digunakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas perusahaan. Artinya, likuiditas suatu perusahaan sangat tergantung pada manajemen modal kerja. 2. Dengan modal kerja yang cukup, perusahaan memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban pada waktunya. 3. Memungkinkan untuk perusahaan memiliki kesediaan yang cukup dalam rangka memenuhi kebutuhan pelanggannya. Yang keempat, memungkinkan perusahaan untuk memperoleh tambahan dana daripada kreditor apabila rasio keuangannya memenuhi syarat seperti likuiditas yang terjamin. 5. Memungkinkan perusahaan memberikan syarat kredit yang menarik minat pelanggan dengan kemampuan yang dimilikinya. 6. Guna memaksimalkan penggunaan aktiva lancar guna meningkatkan laba dan penjualan. Dan yang ketujuh, perusahaan mampu melindungi diri apabila terjadi krisis modal kerja akibat turunnya nilai aktiva lancar. Jenis-jenis manajemen modal kerja. Menurut W.B. Taylor dan Bambang Rianto pada tahun 1995, modal kerja digolongkan dalam dua jenis. Yang pertama, modal kerja permanen atau permanent working capital. A. Modal kerja primer atau primary working capital. Modal kerja primer merupakan jumlah modal kerja minimum yang harus ada pada perusahaan untuk menjaga kontinuitas usahanya atau modal kerja yang secara terus-menerus diperlukan untuk kegiatan usahanya. B. Modal kerja normal. Modal kerja normal adalah modal kerja yang dibutuhkan untuk proses produksi normal. Yang kedua, modal kerja variabel atau variable working capital. A. Modal kerja musiman atau seasonal working capital. Modal kerja yang jumlahnya berubah disebabkan oleh fluktuasi musim. B.
modal kerja siklis atau cyclical working capital. Modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah disebabkan oleh fluktuasi konjungtur. C. Modal kerja darurat atau emergency working capital. Modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah karena adanya keadaan darurat yang tidak diketahui sebelumnya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Nur Laila. Yang selanjutnya ada sumber modal kerja. Sumber dana untuk modal kerja dapat diperoleh dari penurunan jumlah aktiva dan kenaikan jumlah pasiva. Berikut ini beberapa sumber modal kerja yang dapat digunakan. Yang pertama ada hasil operasi perusahaan, yang kedua ada keuntungan dari penjualan surat berharga, yang ketiga ada penjualan saham, yang keempat ada penjualan aktiva tetap, yang kelima ada penjualan obligasi, yang keenam ada memperoleh pinjaman, dan yang terakhir ada dana hibah. Secara khusus, sumber modal kerja dibagi menjadi dua macam. Yang pertama ada pembiayaan permanen, dan yang kedua ada pembiayaan lancar. Sumber modal kerja untuk pembiayaan lancar untuk membiayai modal kerja variabel yang biasanya terdiri dari dua sumber. Sumber yang pertama yaitu sumber internal yang terdiri dari penyusunan, kewajiban yang belum jatuh tempo, cadangan, dan laba. Sumber yang kedua yaitu sumber eksternal yang terdiri dari kredit dan pinjaman. Yang selanjutnya ada perputaran modal kerja. Modal kerja akan selalu dalam keadaan operasi atau berputar dalam perusahaan selama perusahaan yang bersangkutan masih dalam keadaan usaha. Periode perputaran modal kerja atau working capital turnover dimulai di mana kas diinvestasikan dalam komponen-komponen modal kerja sampai saat di mana kembali menjadi kas. Menurut Kasmir dalam bukunya tahun 2011 halaman 182 menyatakan bahwa perputaran modal kerja atau working capital turnover merupakan salah satu rasio untuk mengukur atau menilai keefektifan modal kerja perusahaan selama periode tertentu. Makin pendek periode tersebut, berarti makin cepat perputarannya atau makin tinggi tingkat perputarannya atau turnover rate-nya. Berikut merupakan rumus menghitung rasio perputaran modal kerja. Yang pertama, jika nilai penjualan naik, maka rasio tersebut akan tinggi. Begitu pula jika modal kerja turun. Sebaliknya, jika penjualan turun, maka rasio tersebut juga akan rendah. Yang selanjutnya ada contoh soal yang pertama. Suatu perusahaan memiliki jumlah penjualan neto sebesar 6 miliar rupiah. Aset lancarnya sebesar 4 miliar rupiah, sedangkan utang lancar yang dimiliki hanya sekitar 2 miliar rupiah. Maka perputaran modal kerjanya adalah WTCR atau rumusnya yaitu penjualan dibagi aset lancar dikurangi utang lancar. Penjualan di sini yaitu sebesar 6 miliar rupiah dibagi aset lancarnya 4 miliar rupiah dikurangi utang lancar 2 miliar rupiah. Aset lancar 4 miliar rupiah dikurangi utang lancar 2 miliar rupiah sama dengan 2 miliar rupiah. 6 miliar dibagi 2 miliar sama dengan 3. Jadi, hal tersebut menandakan bahwa dana yang tertanam dalam modal kerja berputar rata-rata 3 kali dalam 1 tahun. Yang selanjutnya ada contoh soal yang kedua. PT Abadi Sentosa memiliki neraca dan laporan laba rugi sebagai berikut. Dalam neraca PT Abadi Sentosa dituliskan bahwa kas sebesar Rp461.538, piutang dagang Rp1.900.000, persediaan Rp2.300.000, total aktiva lancar Rp4.661.538. Aktiva tetap sebesar Rp10.463.462, total aktiva sebesar Rp15.125.000. Utang dagang Rp1.500.000, utang bank Rp312.500, utang wesel Rp568.269, total utang lancar Rp2.380.769, utang jangka panjang Rp4.500.000, modal saham Rp4.750.000, laba ditahan Rp3.494.231, total utang modal sebesar Rp15.125.000. Dalam laporan laba rugi PT Abadi Sentosa,
diperoleh penjualan sebesar 60 juta rupiah, harga pokok penjualan Rp41.400.000, laba kotor Rp18.600.000, biaya administrasi dan umum Rp6.250.000, laba sebelum bunga dan pajak Rp12.350.000, bunga sebesar Rp3.750.000, laba sebelum pajak Rp8.600.000, pajak penghasilan 30% Rp2.580.000, laba bersih setelah pajak Rp6.020.000. Sentosa pada tahun 2007 merencanakan menjual produknya senilai Rp75 juta. Perusahaan bekerja sebulan rata-rata 30 hari. Berapa besar kebutuhan modal kerja PT Abadi pada tahun 2007? Untuk penyelesaiannya, perputaran kas sama dengan penjualan dibagi kas sama dengan 60 juta rupiah dibagi 461.538 rupiah sama dengan 130 kali. Perputaran piutang sama dengan penjualan dibagi piutang sama dengan 60 juta rupiah dibagi 1.900.000 rupiah sama dengan 31 kali. Perputaran persediaan sama dengan harga pokok penjualan dibagi persediaan sama dengan 41.400.000 rupiah dibagi 2.300.000 rupiah sama dengan 18 kali. Setelah perputaran dari setiap unsur modal kerja di sini diketahui, selanjutnya dihitung periode terikatnya unsur modal kerja dan hasilnya dijumlahkan menjadi periode terikatnya modal kerja. Diasumsikan 1 tahun sama dengan 360 hari. Berikut periode terikatnya. K sama dengan 360 dibagi 130 sama dengan 3 hari. Piutang 360 dibagi 31 sama dengan 12 hari. Persediaan 360 dibagi 18 sama dengan 20 hari. Jumlahnya sama dengan 35 hari. Dengan demikian, periode terikatnya modal kerja secara keseluruhan adalah 35 hari. Sehingga perputaran unsur modal kerja adalah 360 dibagi 35 sama dengan 10 kali. Apabila pada tahun 2007 perusahaan diperkirakan akan mampu menjual produknya seharga 75 juta rupiah, maka kebutuhan modal kerjanya adalah 75 juta rupiah dibagi 10 sama dengan 7.500.000 rupiah. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya Ira Aprilia. Baik, materi selanjutnya tentang kebijakan manajemen modal kerja. Kebijakan yang berkaitan dengan besar kecilnya jumlah investasi dalam modal kerja dibedakan menjadi 3 macam, yaitu A. Kebijakan konservatif. Perusahaan yang menerapkan kebijakan investasi modal kerja konservatif akan mempertahankan jumlah aktiva lancar yang relatif besar untuk tingkat penjualan tertentu. B. Kebijakan agresif. Perusahaan yang menerapkan kebijakan investasi modal kerja agresif cenderung untuk mempertahankan jumlah modal kerja yang relatif kecil untuk tingkat penjualan tertentu. C. Kebijakan moderat. Perusahaan yang menerapkan kebijakan investasi modal kerja moderat akan mempertahankan jumlah modal kerja yang lebih kecil dari kebijakan konservatif, tetapi lebih besar dari kebijakan modal kerja agresif untuk tingkat penjualan tertentu. Ketiga alternatif kebijakan modal kerja yang dapat diterapkan oleh suatu perusahaan dapat dipaparkan pada gambar ini. A. Kebijakan pembelanjaan modal kerja konservatif. Dalam kebijakan pembelanjaan modal kerja konservatif, seluruh aktiva lancar yang bersifat permanen dan sebagian aktiva lancar variabel dibelanjai dengan sumber dana jangka panjang. Hanya sebagian kecil aktiva lancar variabel dibelanjai dengan sumber dana jangka pendek. Jika digambarkan dalam bentuk grafik, tampak sebagaimana dapat disimak pada gambar ini. B. Kebijakan pembelanjaan moderat, yaitu seluruh aktiva lancar variabel dibelanjai dengan sumber dana jangka pendek, sedangkan aktiva lancar permanen seluruhnya dibelanjai dengan sumber dana jangka panjang. Kebijakan ini juga mempunyai risiko dan profitabilitas yang cukup. Jika digambarkan dalam bentuk grafik, tampak sebagaimana dapat disimak pada gambar ini. C. Kebijakan pembelanjaan modal kerja agresif. Dalam kebijakan pembelanjaan modal kerja agresif, seluruh aktiva lancar variabel dan sebagian aktiva lancar permanen dibelanjai dengan sumber dana jangka pendek, sedangkan sebagian lagi aktiva lancar permanen dibelanjai dengan sumber dana jangka panjang.
Jika digambarkan dalam bentuk grafik dapat disimak pada gambar ini. Materi selanjutnya adalah metode ketertarikan manajemen modal kerja. Modal kerja selalu dalam keadaan berputar selama perusahaan beroperasi. Periode perputaran modal kerja dimulai dari saat uang kas diinvestasikan dalam unsur-unsur modal kerja, sampai pada saat dana tersebut kembali lagi menjadi kas. Perputaran modal kerja suatu perusahaan tergantung pada jenis perusahaan, kebijakan pembelian, dan kebijakan penjualan dari perusahaan tersebut. A. Perusahaan dagang. Penjualan secara kredit. Kas 1 ke barang, ke piutang. Kas 2 barang pembelian, piutang ke penjualan. Kas 2 penerimaan. Penjualan secara tunai. Kas 1 ke barang dan ke kas 2 barang ke pembelian. Kas 2 ke penjualan dan penerimaan. B. Perusahaan pabrikan. Kas 1 ke upah tenaga kerja, ke barang jadi piutang. Ke kas 2 ke bahan baku. Upah tenaga kerja ke kas 2, barang jadi piutang ke penjualan, kas 2 ke penerimaan, bahan baku ke penjualan tunai. Penerimaan dan penjualan tunai ke penjualan kredit. Dalam metode keterikatan modal kerja adalah metode yang mengakui dua hal penting, yaitu 1. Untuk mendanai kebutuhan akan modal kerja telah disediakan sebagian oleh pihak lain dalam bentuk pendanaan spontan. 2. Dana yang diperlukan untuk membiayai piutang seharusnya tidak memasukkan unsur laba. Contoh pertama, perusahaan dagang Mutiara memiliki data sebagai berikut. Rata-rata periode keterikatan modal kerja, lama barang disimpan 5 hari, lama pengumpulan piutang 15 hari, rata-rata pengeluaran kas setiap hari, pembelian barang dagangan Rp2.000.000, upah karyawan Rp300.000, biaya administrasi dan umum Rp20.000, biaya penjualan Rp50.000, biaya lainnya Rp5.000. Dijumlahkan menjadi Rp2.375.000. Kas minimal berjumlah Rp200.000. Modal kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan Mutiara adalah 20 dikali Rp2.375.000 ditambah Rp200.000 sama dengan Rp47.700.000. Jadi kebutuhan modal kerja perusahaan Mutiara adalah Rp47.700.000. Contoh yang kedua, perusahaan industri Mutiara memiliki data tentang modal kerja sebagai berikut. Rata-rata periode terikatnya modal kerja, lama bahan mentah disimpan 5 hari, proses produksi 5 hari, barang jadi simpan 5 hari, pengumpulan piutang 15 hari, jumlahnya adalah 30 hari, rata-rata pengeluaran kas setiap hari, pembelian bahan mentah Rp300.000, upah karyawan Rp120.000, biaya admin dan umum Rp25.000, biaya penjualan Rp25.000, biaya lainnya Rp30.000, jumlah Rp500.000. Ditetapkan jumlah kas minimal Rp120.000, maka jumlah modal kerja adalah periode terikatnya modal kerja dikali pengeluaran kas per hari ditambah kas minimal, sama dengan 30 dikali Rp500.000 ditambah Rp120.000 sama dengan Rp15.120.000. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.